Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Sekarang tutorial mengatasi AC error E2 merek Cina. Iya. Ya, jadi tapi memang setiap AC biasanya ada kode error tertentu ya. Nah, ini untuk merek Cina ini, untuk error E2 bisa dipastikan adalah yang kena termistornya ya guys. Apa itu termistor? Oke, sebelum dilanjut videonya, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Oke, sebelum penjelasan kepada penyakit utama sekalian ya, selagi kita bongkar, kita bersihin nih filter AC-nya ya kan, sekalian kita bongkar, dicuci aja, disemprot-semprot biar bersih kayak gini. Ini bersih nih guys filternya guys. Nah, jadi apa itu termistor? Termistor itu sebuah part elektronik jenis resistor yang hambatan listriknya itu berpengaruh kepada perubahan suhu. Jadi fungsi utama termistor adalah untuk apa ya nungguinnya? Iya. Ya, jadi untuk perubahan suhu dia bisa ngecek ya temperatur gitu di dalam ruangan dia yang di evaporator itu. Ya, jadi dia sensor suhunya gitu. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya nih guys. Nah, lalu apa ciri-ciri termistor rusak? Ciri-cirinya adalah istri ngamuk, istri ngambek loh salah. Ya, itu bisa jadi salah satu termasuk ya. Selain kode error E2, jadi biasanya kalau kita hidupin AC semua normal. Tapi 5-10 menit tiba-tiba mati. Nanti bertahap, makin lama makin cepat matinya. Biasanya tuh ada alarm apa ya, kalau kita dia bisa hidup otomatis, bisa mati otomatis. Nah, alarm itulah biasanya tuh timbul gitu. Itu ciri-ciri termistornya rusak ya. Mungkin beberapa AC ngasih tahu ada error E2. Nah, itu udah ketahuan saya kalau udah error E2 berarti termistornya yang kena. Jadi kita bongkar AC-nya, kita lacak. Nah, kita copotin termistornya ya guys. Nah, jadi ini termistornya dia nempel di pipa evaporator ya. Jadi yang dia buat ngecek suhu AC. Jadi kita telusuri di mana kabelnya, kita copotin ya, kita ganti, kita beli yang baru di toko apa sih itu, toko apa sih? Posyandu ya, salah. Udah diganti dan ini penyakitnya. Ya Allah, ini penyakitnya ternyata. Dan tips buat kalian ya, AC itu jangan di suhu 16 ya, ini bahaya. Paling nggak harus di suhu 22 ya ibu, jangan di 16. Karena kalau di suhu 16 di bawah 20, di kompresor AC itu akan mengejar di suhu 16 dan terus menerus gitu. Apalagi kalau ruangannya ada yang lubang udaranya terbuka gitu ya. Jadi memang kalau AC itu harus tertutup, harus tertutup rapat, ruangannya nggak boleh ada yang terbuka. Jadi kalau ada yang terbuka itu dia ngejar terus ke suhu 16. Jadi kompresornya bekerja keras guys. Kayak kita dibawa lari, terus motor digas terus kenceng, terus otomatis lama-lama ya cepat rusak. Jadi AC biar awet itu dia paling enggak ya di suhu di atas 20 sampai 25 lah, segitu aja ya guys. Jadi jangan 16, 18, 20 aja lah, 20. Ya, nawar. Ya udah, jadi itu ya. Jadi ini termistornya. Jadi kalau beberapa AC juga kadang remote-nya nggak berfungsi dia. Iya. Itu salah satu tanda termistornya harus diganti. Ya. Nah, jadi sekarang kita pasang termistor yang baru. Cuma untuk membeli termistor itu kita harus perhatikan colokannya ya, atau modul pada termistor itu jadi harus sama, sesuai merek juga kalau boleh. Tapi kalau memang merek Cina atau mereknya nggak jelas, beli di toko-toko yang modul colokannya itu sama ya, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti nggak bisa dipakai guys. Ya, lalu berapa harga termistor? Harganya itu ya merakyat lah ya. Harganya range-nya mulai paling murah tuh 25 sampai 80 tergantung mereknya guys. Kalau merek AC bagus ya, termistornya juga ya bagus gitu. Oke, selanjutnya tips, saya kasih tips merawat
AC. Maksudnya gini ya, AC itu memang butuh perawatan per tiap 3 bulan ya kan, filternya dibersihin ya. Jadi kalau bisa juga nggak boleh kena matahari, baik indoor maupun outdoor. Kebanyakan memang outdoor apa ya, kayak udah lumrah semuanya, di luar kena hujan kena panas. Tapi sebaiknya guys ya Bapak Ibu, outdoor juga kalau bisa sebisa mungkin nggak kena sinar matahari, dia terlindungi gitu. Walaupun ya memang sah-sah aja kena hujan kena panas, tapi yang namanya barang elektronik kena panas kena hujan ya kan, aduh, itu pasti lama-lama juga nggak kuat, lama-lama juga cepat rusak. Jadi kalau mau awet baik indoor maupun outdoor ya nggak kena matahari gitu ya kan. Nah, selanjutnya biasanya kalau masalah bersih ya semua juga harus bersih. Tadi filter juga dibersihin segala macam. Nah terus tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau bisa suhunya derajatnya itu jangan di 16 derajat. Kalau bisa di 20 sampai 25 aja. Karena kalau kita selalu di 16 otomatis kompresornya selalu bekerja keras gitu. Jadi kalau mau awet ya di 20 sampai 25 aja. Ya enggak. Tapi memang kalau di masjid-masjid susah ya. Kalau satu orang kita kedinginan, kalau banyak orang langsung nggak dingin gitu. Susah memang kalau di masjid itu. Jadi memang harus AC-nya harus banyak, ya gitulah. Nah selanjutnya biasanya untuk merawat AC itu aja sih kalau menurut saya. Yang penting filternya dibersihin, ruangannya juga nggak yang berdebu. Semakin ruangan berdebu, filter cepet kotor. Iya kan, otomatis kita harus sering bersihin intinya sih. Mungkin kalau nyuci AC ya 6 bulan atau 8 bulan. Di tanggal aja, kasih tanggal ya. Biar lebih awet aja sih AC-nya. Oke, nah udah diganti, langsung aja kita pasang ya. Udah aku yakin banget ya, aku yakin nih hidup insya Allah ya, insya Allah hidup ya. Harusnya dicoba dulu, dites dulu. Ini udah aku yakin banget, langsung dipasang langsung. Ya udahlah kita gas aja ya. Cuma memang dalam masang AC atau mencopot rumahnya ini ya, kalian harus hati-hati guys, karena takutnya sama kayak HP ya, bisa ada yang patah gitu. Jadi harus nyangkut. Nah terus tips buat AC biar awet juga, biasanya ruangan itu harus wajib tertutup, tidak boleh ada lubang udara. Kayak lubang udara biasanya di rumah ada lubang udara kan. Nah tapi kalau AC itu wajib lubang udara itu ditutup, wajib. Karena kan yang memproses keluar masuk udara itu ya AC itu sendiri yang bekerja gitu, yang mengolah masuk keluarnya udara ya itu AC-nya gitu. Jadi nggak boleh ada ventilasi udara tuh nggak boleh, lubang-lubang udara, pintu juga harus rapet, karena nanti berefek kepada suhu, ibaratnya suhu ruangan tuh bocor gitu. Sama kayak kita buka kulkas, misalnya kita setting 16 derajat, kita buka kulkasnya otomatis buyar tuh suhu 16. Jadi masuk udara baru misal jadi 20, begitu kita tutup dia bekerja lagi mengejar suhu 16. Sama AC juga demikian. Jadi kalau ada ruangan yang ada yang bolong atau kita buka pintu ya sama kayak gitu. Jadi dia mengejar lagi suhu, misal kita setting di 16 ya dia mengejar di suhu 16 tersebut gitu. Maka kalau yang bocor itu kesian si siapa coba, anak yatim. Ya Allah, kesian banget ya Allah. Ya semua juga sama ya, pada saatnya kita menjadi yatim piatu. Oke, sekarang coba kita hidupkan dia ya. Aduh, gimana deh cara ngidupinnya nih guys? Mana kunci kontaknya guys? Saya nggak tahu guys. Kita hidupin aja. Tak. Oke. Deh. Jadi kalau suhunya di 16 kesian dia, kompresornya ngejar apalagi siang-siang begini ya, dia kerja keras terus
untuk mencapai di suhu 16 derajat ya. Ini berapa ini? Itu 22 ya. Ya, 22. Paling enggak 22. Jadi AC-nya awet, kompresornya awet. Itu tipsnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus yang ada di masjid biasanya ya. Ada beberapa masjid yang mungkin yang kurang paham dan mengerti. Jadi dia AC-nya banyak tapi jendelanya dibuka. Nah, ini yang menyebabkan AC tidak awet. Kenapa? Karena ketika disetting suhu 16 derajat, jendela dibuka, apalagi orangnya juga banyak, otomatis dia akan mengejar terus tuh. Suhu 16 dia nggak nyampe-nyampe, karena nggak akan nyampe di suhu 16. Itu kompresornya bekerja terus. Jadi solusinya agar AC awet ya semua harus rapat, ditutup jendela, ditutup pintu, ditutup. Walaupun orangnya ada banyak nggak masalah, karena nanti memang udara manusia juga mengeluarkan udara panas ya, sehingga AC tersebut juga semakin bekerja keras. Tapi tak masalah, yang penting ruangan itu pintunya, ventilasi udaranya semua harus tertutup rapat, sehingga memudahkan si AC ini untuk mencapai suhu yang dimaksud. Misal suhunya 16 derajat, dia akan berusaha setidaknya melawan napas-napas manusia yang ada di dalam ini. Kan banyak nih orang-orangnya kan. Sehingga lebih mudah lah untuk mencapai suhunya. Tapi kalau jendelanya dibuka, aduh, wassalam udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.